Selamat sore Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga online. Bapak dan Ibu, sekalipun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa kita masih merasakan hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam kebaktian ini, mari terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh, ayat 1 dan 2. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh melakukan kebaktian rumah tangga secara online. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau yang memimpin dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dari PKJ 47 ayat 1 dan dinyanyikan 2 kali. Buatlah hatiku lapang dan bersih.
Baiklah Bapak dan Ibu, pelayan firman pada sore hari ini adalah Penatua Maria Sindu, calon pendeta GKI Samanhudi Jakarta. Selamat sore umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kini mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami mengkhususkan waktu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman itu boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman yang sama boleh membekali kami untuk menolong kami semua dapat hidup dengan baik, menjalankan kasih sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa biarlah waktu ini boleh kami fokuskan hanya untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kini saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Pendeta Judistian memberikan sebuah tema yaitu melayani dan mengasihi dengan kesungguhan begitu ya. Oleh karena itu kita akan membaca perikop kita ini untuk menolong kita bisa memahami firman dan tema yang diberikan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada hari ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Waryanti Sindu Putri. Saya biasa dipanggil Sindu, tapi juga bisa Maria, begitu ya saudara. Saya ini calon pendeta yang sedang berproses di GKI Samanhudi, ya. Sampai sekarang masih calon pendeta karena corona ketunda semuanya, kira-kira begitu. Salam kenal untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan sebuah perbandingan sederhana yang tidak mewakili memang semua orang dan tidak bermaksud mengeneralisir, tapi hanya sebuah penggambaran sederhana saja. Nah, saudara, ketika kita mencintai seseorang, membangun hubungan dengan seseorang, dengan pasangan kita saat pertama kali gitu ya, maka apa yang jadi respons kita ketika pasangan kita itu jatuh atau kepentok misalnya? Apa yang bisa kita katakan? Kalau ingat dulu waktu masih pacaran, masih PDKT, awal-awal nikah, pasangannya jatuh, pasangannya kepentok, saudara, apa yang akan kita katakan? Kenapa? Jatuh ya? Kesian, sini, kutuk gitu ya. Lemarinya nakal, lemarinya nakal. Mungkin kita akan seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan sekarang,
Apakah hal yang dulu kita lakukan ketika cinta masih menggebu-gebu, saudara, masih tetap kita lakukan sekarang? Jangan-jangan ketika sekarang pasangan kita jatuh atau kepentok, kita nggak akan mengatakan lemarinya yang salah, nggak akan begitu, saudara. Tapi bisa jadi kita akan mengatakan, aduh matanya dipakai nggak, udah tahu lemarinya keras, masih aja dijedotin. Udah tahu bumi itu kalau dijatuhin, itu istilahnya badan kita sakit, masih aja iseng nyoba-nyoba jatuh. Itu matanya dipakai nggak gitu ya. Lihat-lihat dong. Atau, dan seterusnya. Bisa jadi respons kita dulu ketika cinta itu masih menggebu-gebu, dengan sekarang ketika kadar cintanya mungkin tidak semenggebu-gebu dahulu, saudara, bisa menunjukkan respons yang berbeda. Ya, kalau dulu ya bahkan hujan badai akan diterjang untuk menjemput sang kekasih. Sekarang yalah pulang aja sendiri kali, dan seterusnya. Nah, saudara, perbandingan yang sederhana ini mau berbicara apa kepada kita? Saya mau menunjukkan hal yang sederhana sebenarnya apa yang kita rasakan, saudara. Apa yang kita pikirkan, bayangan kita tentang seseorang, apa yang kita pahami tentang sesuatu, tentang seseorang, akan sangat memengaruhi proses kita bersama dengan dia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa kepada orang tertentu, akan memengaruhi apa yang kemudian keluar dari diri kita. Itu yang membuat orang responsnya berbeda, saudara. Ketika cintanya masih besar, sama udah makin kempot, makin hambar rasanya, responsnya tidak lagi sama. Karena rasa dan pemahaman, kesadaran itu memengaruhi apa yang keluar. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, bahkan apa yang kemudian akan dilakukan. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya penting sekali memiliki kesadaran yang baik dalam memahami sesuatu, dalam memandang sesuatu. Penting sekali punya kesadaran yang tidak hanya sekadar baik, saudara, karena apa yang baik belum tentu sesuatu yang benar. Penting sekali memiliki kesadaran yang tidak hanya baik, tetapi di saat yang bersamaan juga benar dan mengarah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian itu menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bisa mengeluarkan respons yang tepat. Cinta itu sesuatu rasa yang bisa berubah, saudara. Begitu pula hal yang sama ketika kita berbicara mengenai iman, bahkan hikmat sekalipun. Oleh karena itu, saudara tidak akan menjumpai Salomo yang dulu sama dengan Salomo yang kemudian. Kenapa? Karena ketika ia meminta hikmat dari Tuhan, dia berhikmat. Ketika ia menjauh dari Tuhan, di saat itu pula dia tidak berhikmat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu penting sekali memiliki dasar yang baik dan benar berpaut kepada Tuhan, tetapi juga konsisten. Sehingga melaluinya kita akan ditolong untuk bisa merespons dengan tepat. Nah, saudara, memiliki dasar yang tepat ini tidak hanya penting ketika kita mau memperlakukan orang-orang terdekat kita saja. Ya, Paulus melihat ini sebagai sesuatu yang penting dan harus juga dimiliki dengan baik dan benar dalam kehidupan persekutuan jemaat. Paulus melihat cara pandang, rasa itu, saudara, punya peranan yang penting dalam mendasari hubungan dalam persekutuan jemaat. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berbicara mengenai kehidupan persekutuan, maka bukan hanya berbicara tentang aku dan dia, ya, tapi tentang aku, dia, kamu, dia lagi, lagi dia, tetapi juga Tuhan. Ketika kita hidup dalam persekutuan, kita berbicara dan berhubungan dengan kumpulan orang yang tidak sedikit. Kita berbicara, bersinggungan, bertemu dengan orang-orang yang beragam, saudara. Yang kalau dalam isi gereja itu nggak hanya orang kudus isinya, tetapi orang-orang yang juga berdosa, orang-orang yang hidupnya rusak,
Orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang sok suci tapi ada yang suci beneran gitu ya. Orang-orang yang istilahnya rendah hati tapi yang tinggi hati, semuanya kumpul jadi satu. Itulah isi persekutuan. Tidak hanya orang yang beragam, saudara, tapi tidak ada ikatan yang secara langsung mengikat. Ada beberapa jemaat, saudara, yang memang ikatannya itu kuat karena gereja yang keluarga, kira-kira begitu, saudara. Ntar saya satu gereja, ada saya, ada sepupu saya, ada kakek saya, ada anso saya, ada semuanya. Ya, bisa jadi itu ada ikatan karena satu keluarga. Tetapi ikatan persekutuan di dalam Tuhan gak bicara mengenai ikatan darah dalam konteks berkeluarga. Tidak hanya berbicara mengenai aku dan keluargaku, tetapi berbicara mengenai aku dan orang lain. Yang sering kali tidak ada kaitannya secara langsung. Kalau kita mau katakan sebagai orang asing bisa saja. Karena memang kita orang-orang yang berkumpul dari latar belakang yang berbeda dan disatukan di dalamnya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang berbeda dalam sebuah persekutuan, punya dasar yang baik dan benar, itu menjadi penting. Karena dasar itu yang akan mengikat sesuatu yang tadinya kayaknya nggak punya ikatan. Dasar itu yang akan mempersatukan dan membuat kita berjalan serentak, berderap bersama-sama. Dan Paulus berpikir, saudara, bahwa cara pandang dasar yang harus ada dalam kehidupan persekutuan tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Kasih tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga menjadi kasih yang kemudian mewujud kepada sesama. Maka kalau kita membaca pasal 12, saudara, Roma di bagian awal, maka di situ dikatakan terkait dengan kemurahan Allah. Ya, seseorang itu ibadah yang sejati merayakan kemurahan Allah, saudara. Kenapa? Kata kemurahan itu, kasih anugerah yang diberikan kepada Allah itu benar-benar ditekankan. Untuk menunjukkan bahwa pengikatnya adalah kasih Allah sendiri. Dan Paulus memegang itu dan menggunakan dasar itu untuk berbicara tentang bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana kita harus hidup sebagai persekutuan dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bagian kita nasihat untuk hidup dalam persekutuan ini, saudara, sebenarnya berbicara lebih jauh bagaimana kasih kemurahan Allah itu, saudara, direspons dengan baik. Bagaimana kasih itu diterapkan secara nyata dalam hubungan-hubungan atau dalam perjumpaan-perjumpaan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks yang lebih khusus dalam persekutuan. Nah, saudara, dikatakan ketika kita mengasihi, maka janganlah berpura-pura. Ya, dasar kita kasih. Kalau mengasihi itu mesti yang benar. Jangan berpura-pura, jangan bohong, jangan pakai topeng, saudara. Ya, kita tahu artis, saudara, artis yang memainkan peran itu menampilkan dirinya menjadi seseorang yang lain, padahal aslinya nggak begitu. Itu artis. Dia memainkan peran. Dan kasih nggak bisa seperti itu. Kasih nggak bisa hanya membuat kita memainkan peran untuk kelihatan baik, untuk dinilai baik, padahal aslinya nggak begitu, nggak bisa. Paulus menekankan bahwa ketika kita memiliki dasar kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, itu salib, saudara, maka kita diingatkan untuk tidak memiliki kasih yang pura-pura. Ya, kenapa? Karena kasih yang nggak tulus itu sesuatu yang sangat menyeramkan, saudara. Ya, ketika kita mengaku diri kita mengasihi, tetapi sebenarnya kita sedang berpura-pura. Ketika kita mengaku diri kita sedang mengasihi, tetapi kita tidak tulus, itu menjadi sesuatu yang menyeramkan karena membuat kita semakin terbenam dalam kepalsuan. Ya, ada banyak orang yang menolong saudara berbuat baik bukan karena memang baik loh. Bisa aja hanya karena untuk dilihat orang. Ketika bilang, ayo bu, apa yang mau didoain? Bilangnya aja, nanya apa yang mau didoain. Didoain mah kagak pernah. Hanya untuk kelihatan rohani. Ya, kayaknya perhatian, tapi karena basa-basi aja nggak enak. Kayaknya sering kasih makanan, tapi sebenarnya karena yang ngasih karena berasa ngutang, berasa nggak enak.
Ada banyak orang yang kemudian melakukan perbuatan kasih tetapi tidak mendasarinya dengan benar. Saudara, ketulusan itu sesuatu yang bisa dirasakan. Oleh karena itu, lama-kelamaan orang akan tahu sekali apa perbedaan kasih yang pura-pura dengan kasih yang tidak pura-pura. Apa perbedaan dengan kasih yang sungguh-sungguh dan kasih yang tidak sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus itu, saudara, pertama-tama bukan diletakkan pada perbuatan baik, tidak sama sekali. Ya, oleh karena itu kita nggak bisa bilang, oh kalau mengasihi orang Kristen jangan marah dong. Ya, saya pernah ketemu orang, saudara, terus kemudian minta bantuan, tapi kebetulan saya tidak membantu. Kemudian dia bilang, aduh saya kira orang Kristen itu mengasihi, ternyata bohong. Karena memang mengasihi itu bukan bicara soal perbuatan baik atau selalu ngasih, bukan hanya sekadar bicara itu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kasih yang sungguh, kasih yang tulus, kita bicara mengenai yang pertama, kesadaran. Ya, akan mengapa kita mengasihi, kepada siapa kita mengasihi, meletakkan di atas dasar apakah kasih kita itu di dalam iman kepada Tuhan. Kasih yang tulus itu adalah kasih yang memiliki kesadaran yang penuh. Untuk apa saya melakukan hal yang saya mau kerjakan? Untuk apa saya melakukan perbuatan yang baik dan yang benar? Tetapi kasih yang sama, kasih yang tulus adalah kasih yang kemudian mendorong kita untuk memiliki kerinduan. Jadi bukan karena rasa bersalah, saudara. Memang rindu, memang ingin, memang mau terbeban. Kira-kira begitu ya. Tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga kerinduan. Kemudian tidak pamrih atau mengharapkan kita mendapatkan keuntungan. Atau di saat yang bersamaan sedang memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan diri kita. Ketika kita memiliki kasih yang tulus, yang penuh dengan kesadaran kepada siapa kita mengasihi dan untuk apa, dibangun di atas dasar apa. Ketika kita memiliki kerinduan, dan kita melakukannya tanpa pamrih, maka kasih yang tulus ini akan mendasari kita, akan memampukan kita untuk bisa mengerjakan apa yang kemudian Paulus nasihatkan dalam perikop kita hari ini. Maka dengan jelas Paulus mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu ya, saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai sesama saudara. Yang dalam konteks perjanjian baru dikatakan bukan dalam ikatan saudara, darah, saudara, tapi saudara dalam ikatan persekutuan yang utuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyadari itu, maka kita akan melakukan banyak perbuatan kasih di tengah kehidupan berjemaat. Saling mendahului dalam memberi hormat, semangat dalam melayani, menyala-nyala dalam melayani Tuhan, yang kadang makin melayani, makin pahit, makin melayani, makin dapat pelajaran. Tetapi kalau orang yang benar-benar mau belajar, saudara, akan mendapatkan pertumbuhan iman dalam perjumpaan-perjumpaan tersebut. Akan mampu mengerti kalau pelayanan itu bukan isinya orang-orang kudus, tapi orang-orang yang berproses, makanya pengertiannya juga harus besar. Ketika kita memiliki kasih yang tulus, yang penuh kesadaran kerinduan dan tanpa pamrih, maka Paulus mengingatkan kita untuk memberi diri bertekun, untuk berpengharapan dalam kesesakan, memberi diri untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, dan memberikan apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan untuk mereka yang membutuhkan. Yang tidak menyimpan dendam atau kemarahan ketika kita disakiti atau dilukai, yang tidak mengutuk orang yang menyakiti hati kita, yang mau hadir, saudara, bagi mereka yang sedang berduka, tetapi turut bersuka cita dengan mereka yang sedang mengucap syukur. Ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki dasar kasih yang tepat, saudara, maka dasar kasih itu akan menolong kita untuk bisa menghargai orang lain, sehingga kita tidak menyombongkan diri kita dan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Ketika kita memiliki kasih, maka kita akan melakukan apa yang baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan dan bukan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, saudara, mengasihi dengan sungguh, kemudian karena itu kita juga terlibat
dalam pelayanan berjemaat dengan sungguh, saudara, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang rasanya gampang sekali untuk dikatakan, tetapi menjadi hal yang sangat sulit untuk diungkapkan, ya, untuk dilakukan di dalam keseharian. Gampang dikatakan, gampang diungkapkan, tapi kemudian menjadi hal yang sangat sulit untuk dipraktekkan di dalam keseharian kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita ada menjadi bagian dalam sebuah persekutuan, maka pertama-tama tanamkanlah sebuah kesadaran bahwa kita ada di dalamnya. Karena Tuhan menempatkan kita untuk sebuah tujuan khusus. Tuhan mau dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi berkat yang membangun kehidupan berjemaat ini. Sehingga yang tadinya ya hidupnya ada yang kudus, ada yang kagak kudus, ada yang istilahnya rusak bener, ada yang bener banget gitu, saudara, bisa kemudian saling memberi pengaruh yang positif untuk pertumbuhan bersama. Ketika kita menyadari untuk apa kita di tengah jemaat, maka kita akan bisa membangun kehidupan berjemaat ini dengan iklim yang positif, saudara. Ya, sesuatu yang positif itu menular, saudara, tapi nggak gampang, ya. Kita nyemangatin orang aja, kamu cantik kok, kamu bagus kok, alah bohong. Kita ketika mau mengatakan itu aja, saudara, susah membuat orang itu terbangun dengan kata-kata yang positif, ya. Itu bisa menular, tetapi prosesnya panjang, dan di saat yang bersamaan, proses yang tidak baik itu juga bisa menular dan menghancurkan kehidupan berjemaat. Kenapa? Karena dasarnya orang itu mau menjadi sama dengan yang lain, saling memberikan pengaruh. Kita akan menyaksikan sebuah video. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's Video ini saudara dengan jelas menunjukkan bahwa ternyata akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya, itu memberikan pengaruh dan membuat orang lain menjadi sama.
Maka dalam kehidupan berjemaat, sebenarnya kita juga bisa memilih apa yang mau kita tularkan. Apakah kita mau menularkan kasih yang membangun, saudara, atau kita mau menularkan kebencian yang merusak, atau kita mau menularkan iri hati, dendam, ya, sesuatu yang bohong, sesuatu yang jahat, itu semua ada dalam diri kita. Tapi umat Tuhan yang sadar apa yang diimaninya, kepada siapa ia beriman, pasti akan memilih untuk menyebarkan sesuatu yang positif. Sehingga ketika ada orang yang kemudian, saudara, dalam kehidupan berjemaat, aduh saya stres nih, sebel sama dia, aduh saya gak suka banget deh, ya. Apalagi kayak yang nyinyir itu, saudara, Bu Tejo yang di film Tilik itu, ya. Ojo gitu toyoyu, ya, kerjanya gibah menulu. Maka kita dalam rangka menyebarkan sesuatu yang positif, maka kita akan mengajak dia untuk bisa hati-hati, untuk bisa berdamai, untuk bisa berproses. Berbeda dengan orang yang hanya mau menyebarkan kebencian dan merusak persekutuan. Maka ketika ada yang marah, sebel banget saya sama dia, iya saya juga, itu sama kayak orang lagi berapi-api, saudara, dilempar bensin, tambahin bensin, ya, yang ada makin kebakar, ya, yang ada hanya akan semakin merusak. Setiap orang punya pilihan, ya, mau jadi seperti apa. Setiap kita punya pilihan, mau menjadikan persekutuan atau rumah kita ini seperti apa. Paulus mengingatkan kita untuk mendasarinya di dalam kasih yang membuat orang-orang bisa sama-sama berproses mengalami pertumbuhan di dalam persatuan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saudara, kasih itu bukan berarti tutup mata. Ya, kasih itu bukan berarti tidak menegur. Bahkan Tuhan saja menghukum, saudara, untuk mengajar kita. Tetapi bukan berarti ia tidak mengasihi. Kasih itu sesuatu yang mentransformasi orang lain. Ketika kita meletakkan dasar persekutuan kita di dalam kasih yang sungguh, maka lakukanlah perbuatan yang baik dan benar, bertransformasilah dan mengubah orang lainlah di dalam keseharian kita. Biarlah ketika orang melihat kita, saudara, orang bisa belajar dan melihat orang Kristen begitu tuh harusnya, ya. Sehingga ketika kita terjun dalam pelayanan, itu juga menjadi sesuatu yang teruji. Sesuatu yang teruji karena nggak apa-apa ngambek, nggak apa-apa mundur, saudara, nggak apa-apa mutung, gitu ya. Ya, kita diingatkan untuk memiliki kasih yang tanpa pamrih. Artinya ketika kita memberi dan tidak mendapat balas, ketika kita mengasihi dan disakiti, ketika kita perhatian tapi malah disalahartikan, maksudnya ngingetin kok yo diomelin balik, dan seterusnya, maka kita akan bisa ditolong untuk memiliki kebesaran hati, untuk tetap setia mengasihi. Karena kita mengasihi dan melayani bukan semata kepada manusia, tetapi menjadi tanggung jawab kita kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengerjakan bagian kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa menghayati keberadaan diri kami di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kami adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan khusus untuk hadir di sebuah jemaat dan membangun jemaat itu. Kami tahu persekutuan jemaat yang baik, yang bertumbuh itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi sesuatu yang harus kami bangun dan upayakan dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, yang membawa perubahan, yang memiliki dasar yang kuat untuk bisa berproses di tengah situasi yang tidak mudah. Ketika terjadi kebencian, tolong kami semua untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa membawa kasih. Kami yakin dan percaya kami ada untuk sebuah tujuan yang baik. Oleh karena itu, tolong sertai dan pimpin kami, sehingga kami juga boleh menyatakan, mengaplikasikan iman kami dalam perbuatan yang nyata di dalam keseharian.
Kami berdoa bagi kami semua di dalam pergumulan kami, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa mengerjakan itu semua dengan baik. Tolong kami sehingga kami juga bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam proses yang menyenangkan ataupun tidak. Kami mau sama-sama semakin dipertajam dan dimurnikan sendiri oleh Tuhan. Biarlah ketika kami mengalami pergumulan, kami boleh belajar untuk semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Berikan kami ketulusan hati, berikan kami semangat untuk melatih diri kami secara mandiri, sehingga kasih yang kami terapkan dalam keseharian bukanlah kasih yang pura-pura. Kami mengucap syukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita akhiri kebaktian kita saat ini dengan sama-sama memohon berkat dari Tuhan. Saya akan membacakan doa dari Fransiskus Assisi, saudara, dan kita akan mengingat itu, mengamininya, dan melakukan dalam keseharian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa meneguhkan dan menyertai langkah juang kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian rumah tangga telah selesai. Terima kasih untuk Penatua Maria Sindu sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.